Oke, kembali lagi bersama aku di channel Reva Ave Official. Oke, kembali lagi bersama aku Reva Ave. Di konten kali ini guys, aku akan kembali membawakan cerita misteri dari kota Bogor. Aku akan membawakan cerita tentang bioskop terbengkalai yang ada di daerah Desa Citerep, Kota Bogor. Konon katanya, bioskop terbengkalai ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya nih guys, dan sempat dijadikan untuk tempat aborsi. Untuk kalian yang dari Bogor, wajib ya tonton video ini. Untuk kalian-kalian yang penasaran, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan stay tune terus. Bioskop Atom ini terletak di Desa Citerep, RT 3 RW 1, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Nah, ceritanya bioskop Atom ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya sekitar 21 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 1998. Nah, setelah bioskop Atom ini banyaklah berdiri bioskop-bioskop lainnya seperti Bioskop Surya Kencana, Bioskop Sidang Barang, dan lain sebagainya. Faktor-faktor ditutupnya bioskop Atom ini karena pada saat itu keadaan ekonomi Indonesia memaksa untuk para pekerja-pekerja di Indonesia itu di PHK. Ini mengakibatkan banyak tempat-tempat hiburan seperti bioskop itu ditutup guys. Nah, alasan-alasan lainnya juga karena pada saat itu bioskop ini bersaing dengan televisi-televisi yang mulai marak digunakan di rumah-rumah warga. Dan faktor kenapa sih ini bioskop ini dibiarkan terbengkalai gitu aja? Karena yang pertama, pemiliknya itu juga tidak memiliki kemampuan untuk beralih usaha ya guys. Dan juga kemungkinan para investor enggan untuk membeli bangunan bioskop Atom ini guys, karena lokasinya yang kurang dianggap menguntungkan. Dan bioskop Atom ini kembali viral, kembali booming dibicarakan oleh warga-warga net karena salah satu sutradara ternama bernama Joko Anwar ingin mengadakan nonton bareng film Perempuan Jahanam di bioskop terbengkalai ini guys. Jadi dia itu ingin tahu gitu ya gimana rasanya menonton film hasil buatannya sendiri di bioskop yang sudah lama terbengkalai dan terkenal angker. Nah, ngomong-ngomong soal angker, iya betul, bioskop ini terkenal sangat-sangat menyimpan banyak cerita mistis. Apa aja cerita-ceritanya guys? Ini dia. Nah, sejak berhenti beroperasi, bioskop Atom ini mulai mengeluarkan banyak cerita dari mulut ke mulut, dari bisik ke bisik tentang cerita-cerita misteri yang ada di bioskop Atom ini. Mereka banyak membicarakan bahwa banyak sosok-sosok yang sering menampakkan diri di sekitar bioskop terbengkalai ini guys. Seperti sosok noni-noni Belanda, segerombolan tuyul, nenek-nenek tua, bahkan Sunda Bolong. Dan salah satu cerita mistisnya nih guys yang menarik perhatian aku untuk membawakan konten ini, menurut cerita warga sekitar dulu pernah ada seorang gadis yang menggugurkan atau mengaborsi janinnya di bioskop itu guys. Dan janinnya itu diletakkan di bawah kursi. Si gadis itu mengalami pendarahan hingga meninggal. Letak posisi kursinya ada di kursi penonton nomor 13. Merinding gitu ya, kalau denger gimana? Dan berita-berita itu dibenarkan oleh salah satu indigo bernama Sarah Wijayanto yang pernah mengunjungi langsung bioskop terbengkalai itu guys. Nah, di sini aku akan menampilkan ketikannya ya guys. Dia tuh memposting di salah satu akun Facebooknya
dan aku akan tampilkan di layar. Untuk kalian yang malas untuk membaca, aku bacain ya guys. Begitu sampai di bioskop yang sudah terbengkalai belasan tahun ini, saya langsung merasakan suatu energi besar yang memang kebanyakan negatif. Punggung ini rasanya berat, nafas saya juga terasa sesak dan berkali-kali mencium bau amis busuk. Bioskop ini terdapat 2 studio kecil dan besar, dan dua-duanya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Saat melakukan penelusuran bersama tim, saya menangkap energi beberapa sosok perempuan. Ada yang jahil, ada yang terus menangis, ada juga sosok nenek jahat berambut gimbal yang sangat mengerikan. Tapi, dari semua sosok-sosok tadi, ada satu sosok yang menarik perhatian saya. Dia yang terus mengikuti saya dan memperhatikan saya dari kejauhan. Tatapan wajahnya sedih, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Rambutnya panjang dan kusut. Baunya tidak begitu terlihat jelas, tapi saya yakin bau amis yang dari pertama saya cium tadi itu, ya dari sosok ini. Semakin jelas ketika sosoknya mendekat waktu saya melakukan penelusuran. Tangannya yang pucat memegang pergelangan tangan saya, dan dia mulai menangis. Bau amisnya menusuk sampai saya rasanya mual. Awalnya dia berbisik, "Tolong aku, tolong aku." Sampai akhirnya berteriak dan sosok perempuan ini menangis histeris. Saya terus mencoba menenangkan diri dan mencoba berkomunikasi lagi dengannya. Akhirnya, saya tahu dia meninggal karena aborsi. Dia melakukannya di tempat yang tidak layak dan meninggal karena kehilangan banyak darah. Dia menyesal dengan perbuatannya, dan dia menyimpan dendam dengan laki-laki yang menghamilinya. Sosok ini tampak semakin mengerikan waktu saya terus berkomunikasi dengannya, dan akhirnya jelas, ini sundel bolong. Badan saya bergetar waktu itu. Lumayan ngeri dengan sosok ini. Berbeda dengan kuntilanak, sundel bolong ini baunya amis dan busuk. #Mystery with Sarah. Itu tadi pengakuan Sarah Wijayanto ya guys. Nah, tapi dari pengakuan salah satu penjaga bioskop patung itu mengatakan bahwa si perempuan gadis belia itu tadi bukan meninggal karena aborsi guys. Namun dia itu hanya pendarahan saja dan meninggal pada saat akan dirujuk ke rumah sakit. Posisinya pada saat itu si wanita itu ada di bangku nomor 13. Bioskop Atom ini yang aku kutip langsung dari channel Om Mamat, bahwa yang pertama, bioskop Atom ini memiliki aura negatif yang sangat kuat. Hal ini banyak dibuktikan ya guys dari paranormal yang banyak uji nyali di sana, channel-channel mistis yang uji nyali juga di sana, dan mencari kebenaran apakah benar banyak sosok-sosok mistis di bioskop Atom terbengkalai itu. Dan semua ekspedisi mereka menyatakan bahwa aura mistis yang ada di bioskop Atom itu memang sangat-sangat kuat. Fakta yang kedua yaitu perempuan yang mengalami pendarahan dan meninggal di bangku nomor 13. Jadi, omongan warga-keluarga tentang wanita yang aborsi itu memang benar adanya ya guys. Namun kita itu nggak tahu nih, si wanita itu aborsi atau hanya pendarahan. Lalu fakta yang ketiga nih yang nggak banyak orang tahu, di bioskop Atom itu terdapat keranda mayat. Nah, untuk itu belum ada yang tahu nih ya, apa sih fungsi keranda mayat itu? Kok diletakkan di bioskop Atom itu gitu? Untuk kalian warga Bogor, khususnya Desa Citra, boleh komen di bawah ya, aku pengen tahu. Lalu fakta yang terakhir yaitu bioskop Atom ini adalah markas setan atau jin. Banyak sekali di antara channel-channel mistis yang mengunjungi bioskop Atom ini berkata bahwa mereka itu banyak mendengar
sesosok-sosok arwah yang memanggil-manggil dan minta tolong untuk keluar dari tempat itu. Jadi istilahnya tuh di sana kayak tempat penyekapan jin atau penyekapan setan gitu guys. Dan di sana rata-rata banyak yang pengen keluar. Mungkin kejadian ini sama seperti bioskop Terbengkalai Bondowoso yang dijadikan sebagai tempat pembuangan setan. Tapi ini hanya mungkin ya guys, ini perkiraan aku aja. Untuk selebihnya aku juga kurang tahu. Karena aku bukan warga Bogor dan aku tidak memiliki mata batin. Baca. Oke, itu tadi seputar cerita aku tentang bioskop Atom di Bogor. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa like di bawah. Komen juga kalau kalian pengen request cerita terbaru. Jangan lupa follow IG aku ya guys. Dan yang terpenting, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Tetap stay di rumah, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Dan jangan lupa untuk selalu menunggu cerita misteri atau kriminal dari channel Reva Affe Official. Sekian dari aku.